banyaknya para YouTuber ya, atau mereka-mereka yang merasa sedang membela agama itu yang kemudian terkena pasal penistaan agama, sebenarnya lebih dikarenakan mereka tidak memahami kebijakan publik. Jikalau mereka memahami kebijakan publik, yaitu di dalam negara Indonesia, di mana Pancasila menghargai dan menerima agama-agama yang beragam dan berbeda itu, maka sepatutnya lah agama-agama di ruang publik itu boleh saja menyampaikan nilai-nilai eksklusifnya, semangat misi mereka. Tapi perlu dilandasi dengan nilai-nilai inklusif, yaitu nilai-nilai bersama, semangat persaudaraan yang tidak menegasikan yang lain. Berbeda bukan berarti membuat kita tidak bisa hidup bersama-sama, tidak bisa bekerja sama. Tetapi di dalam keberbedaan itu, sebagai warga bangsa Indonesia, kita punya nilai-nilai bersama yang mengikat kita. Nilai-nilai inklusif agama-agama itu dituangkan di dalam sila-sila Pancasila. Karena itu, setiap umat beragama, setiap apologet atau setiap tokoh agama, siapapun yang berbicara tentang agama-agama lain, mesti memperhatikan hak-hak ataupun menghormati keberadaan agama-agama lain. Bukan berarti kita tidak bisa menyatakan kebenaran. Kebenaran agama adalah eksklusif, meskipun dikatakan itu universal, tetapi untuk yang meyakininya. Tapi sebagai kebenaran yang eksklusif itu, maka haruslah tidak boleh dipaksakan kepada yang lain. Dan kebenaran agama yang eksklusif itu boleh saja diyakini sebagai sesuatu yang mutlak benar, sesuatu yang dikatakan final untuk umat beragama itu. Tetapi di dalam pergaulan antar umat beragama, di dalam rumah Pancasila, klaim-klaim pemikiran yang paling baik, ya, yang paling sempurna, sepatutnya tidak dipaksakan kepada yang lain. Dan sekali lagi, tidak ada yang bisa menjadi hakim atas agama-agama lain. Tetapi biarlah kita menyaksikan agama kita sendiri, ya, tanpa harus membidat-bidatkan, mengutuki agama lain. Jangan lupa kita berada di wilayah hukum Indonesia yang mengakui agama-agama, bahkan agama dan kepercayaan yang berbeda itu. Karena itu, ketika kita melihat banyaknya ataupun pengaduan-pengaduan ya terhadap mereka yang dianggap menistakan agama lain, itu menjadi sebuah keprihatinan. Mengapa orang-orang yang beragama itu, yang mengakui bertemu dengan Tuhannya secara pribadi, mengakui Tuhannya secara pribadi, itu tidak menghargai sesamanya? Seharusnya ketika dia berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, dia bertemu atau mengenal kebenaran, maka dia tidak perlu menganggap diri sama dengan Allah, atau menganggap diri lebih daripada yang lain, atau juga mengklaim diri memiliki jawaban tunggal. Hadirnya nabi-nabi global yang merasa diri punya hak berbicara kepada semua orang dengan semaunya, dengan dasar bahwa dia dipilih Tuhan, menjelaskan bahwa mereka tidak mengerti konteks pada masa kini. Nabi-nabi global yang mengutip orang lain, melaporkan penglihatan-penglihatan para tokoh agama dikatakan masuk neraka, jelas-jelas merupakan penistaan kepada agama lain. Kemudian ada yang bertanya, apakah memang Allah dinistakan? Apakah Tuhan bisa dinistakan? Yang dinistakan bukan Tuhan. Yang dinistakan adalah umat beragama. Kenapa yang dinistakan adalah umat beragama? Karena agama itu, rumusan agama itu adalah interpretasi manusia ya terhadap pengalaman-pengalaman agamanya, dan juga terhadap penyataan-penyataan atau pewahyuan dari Allah yang diakui berbicara kepada mereka.
Dan ketika rumusan-rumusan itu dirumuskan secara bersama antar kelompok agama masing-masing, maka barang siapa menyerang pandangan kelompok-kelompok itu, jelas saja dia menistakan. Karena dia sebenarnya tidak bisa menyerang pandangan dari kelompok yang berbeda itu. Mengapa tidak bisa? Karena dia bukan dalam kelompok itu. Dan masing-masing kelompok agama juga diakui haknya. Maka menyerang agama yang berbeda untuk menyeragamkan pandangan dengan pandangan agama tertentu jelas merupakan pelanggaran terhadap kebijakan publik. Apalagi kemudian ketika menyerang agama-agama lain dengan cara-cara yang tidak senonoh, ya, cara-cara yang tidak bermartabat, jelas saja mereka harus menghadapi hukum yang berlaku di negeri ini. Karena itu, marilah ya kita semuanya yang mengatakan diri mencintai agama, memuliakan agama, biarlah orientasi beragama kita adalah untuk kemuliaan agama, bukan untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan kelompok, dan kemudian menegasikan individu lain, mendiskriminasi individu atau kelompok lain. Agama seharusnya menghadirkan perdamaian, bukan menghadirkan kutuk mengutuki. Agama harusnya menguatkan kehidupan bersama. Agama harusnya juga hadir secara moderat di tengah-tengah agama lain. Mengapa? Karena memang masing-masing umat beragama mengakui keterbatasannya. Sehingga dengan demikian, dia tidak bisa memaksakan diri sebagai jawaban tunggal terhadap persoalan dunia ini. Dan mereka bisa sama-sama saling belajar untuk makin mengenal dan makin mengenal dirinya, untuk kemudian bersama-sama untuk agama-agama Indonesia membangun Indonesia yang lebih baik.